Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan tentang Islam dan terorisme. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah sehingga kita diberi kesehatan pada hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelum kami memulai tentang materi kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila teman-teman mengetahui siapa saja dari kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang pertama yaitu Devi Ardila, yang kedua yaitu Muhammad Andrew, yang ketiga Nur Maida, dan yang terakhir saya sendiri, Ririn Krisdiani. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Soleh Sakmi. Islam dan terorisme. Definisi dari terorisme yaitu teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan teroris berarti orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik, dan terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Terorisme itu sendiri memiliki sejarah. Berikut adalah sejarah terorisme. Istilah terorisme atau teroris itu sendiri muncul setelah terjadinya revolusi Prancis yang diiringi penyerangan dan desersi disertai tindakan kekerasan dan huru-hara yang dilakukan tentara pemerintahan di penghujung abad ke-18. Dalam bahasa Arab, ikhrab yang artinya teror dan yang berasal dari kata kerja yaitu rahaba yang berarti takut. Ar-rahiba yang berarti takut yang disertai kecemasan dan kewaspadaan. Pandangan orang Barat terhadap Islam. Terorisme di dunia modern kontemporer memiliki ciri khas antara lain teror tidak bermotif keagamaan. Dengan kata lain, dalam konteks terorisme, agama tidak menonjolkan dirinya berada di balik teror. Hingga di pertengahan abad ke-20, pada faktanya terorisme pada abad 19 dan awal abad 20 pada hakikatnya tidak berkaitan sama sekali dengan dimensi keagamaan. Dan terorisme baru ini sering dipraktikkan oleh kelompok-kelompok marginal yang tidak selalu memiliki tujuan politik yang benar-benar jelas, sekalipun mereka berhubungan dengan sejumlah kecenderungan yang luas anarkis, populis, marxis, fasis, rasis, dan seterusnya. Kedua, berkaitan dengan tema Islam dan terorisme, perlu disadari bahwa masalah ini seringkali tidak bisa dilepaskan dengan stereotip dan bisa yang sengaja dibangun oleh para akademisi dan pemimpin keagamaan Barat mengenai Islam dan Islamfobia. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang Barat kebanyakan menganggap Islam itu adalah agama yang keras, di mana Islam membuat akan adanya banyak masalah dan membuat orang-orang lain terluka. Dan di situ pandangan orang Barat terhadap Islam menjadi sangat sempit atau menjadi beranggapan bahwa orang Islam itu memiliki kekerasan-kekerasan kepada orang yang bukan agama Islam atau kepada Nasrani. Maka di situ disebut yaitu Islamfobia, di mana ketakutan kepada Islam. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Apa itu Islamfobia? Baiklah, mari kita bahas. Islamfobia adalah istilah kontrafesional yang merujuk pada prasangka diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1980-an, tetapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Rooney Matthews dari Inggris mendefinisikan Islamfobia sebagai rasa takut dan kebencian terhadap Islam, dan oleh karena itu juga pada semua Muslim.
Dinyatakan bahwa hal tersebut juga berujung pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan kebangsaan. Dari sini kita tahu betapa takutnya orang Barat dengan Islam, bahwa mereka menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang sangat keras, agama yang penuh dengan anarkis. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan tentang perdamaian dan saling mengasihi satu sama lain. Tidak hanya dengan sesama Muslim, tetapi dengan bangsa-bangsa Nasrani juga. Tetapi akan adanya peristiwa 11 September, di sana masyarakat mulai mengucilkan orang Islam, di mana mereka beranggapan bahwa orang yang menggunakan hijab, cadar adalah teroris atau kekerasan menurut mereka. Selanjutnya adalah bagaimana seharusnya kita memandang dan menyikapi terorisme yang akhir-akhir ini masih saja terjadi di Indonesia. Mari kita bahas. Dengan menelusuri jejak-jejak terorisme dan kekerasan di Barat dan Timur, termasuk Islam, kita dapat mengatakan bahwa persoalan utama terorisme yang terjadi di dunia Islam adalah reaksi atau kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan bangsa Barat, dan khususnya berpihak Barat dalam konflik Israel dan Palestina. Sebagaimana di Barat, terorisme di dunia Islam pertama-tama justru dilakukan oleh aktor negara yang otoriter. Sementara itu, terorisme sipil terjadi ketika kebebasan mereka ditekan dan pada saatnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan atas para penindasnya. Jadi, semua problem tersebut melahirkan terorisme bukan semata untuk melawan Barat, namun juga untuk melawan tatanan politik kawasan yang tidak berkeadilan. Jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya terorisme itu awal mula terjadi karena dari bangsa Barat itu sendiri guna untuk melawan tatanan politik, dan di sanalah mereka mengatasnamakan Islam. Mengapa sih terorisme selalu dikaitkan dengan Islam? Hal ini disebabkan karena Al-Qaeda mengaku bahwa serangan yang mereka lancarkan terhadap bangsa Barat dalam bentuk sebuah jihad. Jihad oleh dunia Barat selalu berkaitan dengan umat Islam. Aksi terorisme di dunia dan di Indonesia dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama Islam dan mengklaim bahwa perbuatan mereka merupakan wujud dari jihad fisabilillah, yaitu suatu perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap umat Islam oleh kekuatan asing atau Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di berbagai dunia seperti di Afghanistan, Irak, dan Palestina. Di slide sebelumnya kita membahas tentang kata-kata jihad. Apa itu jihad? Jihad menurut agama Islam adalah sebagai penyempurnaan segenap ibadah, karena jihad itulah tiang ibadah sebagai perwujudan dari cinta kasih kepada Allah. Seorang hamba rela merelakan jiwa dan raganya dengan harta bendanya dalam perjuangan. Perjuangan dimaksud adalah perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan, di mana di sini dijelaskan bahwa terorisme dan jihad sangat beda, sangat bertentangan, di mana jihad itu dilakukan untuk perdamaian, keadilan, dan kehormatan, sedangkan terorisme dilakukannya sebagai kekerasan. Dan di situ masyarakat Barat salah mengartikan, di mana jihad yang mereka tahu adalah jihad dengan kekerasan, bukan jihad dengan perdamaian untuk keadilan dan kehormatan. Jihad juga mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya dalam mencapai tujuan.
Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa jihad sesungguhnya memberikan apapun yang ia punya demi kepentingan akhirat dan membantu sesamanya. Tujuan yang dimaksudnya dalam tafsir di atas yaitu tujuan yang baik, maksudnya tujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tren pemaknaan jihad seperti ini makin diperparah dengan kemunculan beberapa strategi kemanusiaan yang diklaim sebagai akibat gerakan Islam garis keras. Opini dunia pun mengarah kepada Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama penabur kasih bagi seluruh alam, lagi-lagi menjadi tergugat. Kekeliruan dalam penafsiran kata jihad tersebut berakibatkan timbulnya berbagai opini negatif terhadap agama Islam. Karena seakan-akan Islam mengajarkan atau menganjurkan bagi pemeluknya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan atau teror. Opini demikian harus diantisipasi oleh umat Islam dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia di seluruh dunia. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari kami mengenai Islam dan terorisme. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.